Pada tahun 2017, dua wanita menghadapi hukuman mati setelah mereka mengerjai seorang pria secara random. Namun tanpa mereka sadari, prank itu ternyata adalah bagian dari pembunuhan ala James Bond. Kedua wanita tersebut tidak tahu bahwa mereka baru saja melakukan kejahatan paling mengerikan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah prank YouTube berujung pada kematian saudara laki-laki Kim Jong-un. Pada tahun 2017, dua wanita muda yaitu Siti Aisyah dan Doan Thi Houng ditawari kesepakatan yang tampaknya seperti mimpi yang akan menjadi kenyataan, yaitu menjadi bintang di acara sebuah prank yang akan ditayangkan di YouTube dan televisi. Mereka akan dibayar sekitar $150 per prank, dan jika mereka bisa mengerjai 10 orang sehari, berarti mereka bisa menghasilkan hingga $1.500 per hari. Jumlah yang sangat besar untuk pekerjaan yang terdengar begitu sederhana. Namun, cara Siti dan Doan direkrut itu sangat tidak biasa. Tidak ada wawancara, tidak ada lamaran pekerjaan, ya hanya tawaran yang datang begitu saja. Siti yang saat itu tinggal di Malaysia dan bekerja sebagai tukang pijat bertemu dengan seorang pria di bar yang memperkenalkan dirinya sebagai James. Setelah berbincang sebentar, pria itu menawarinya kesepakatan tampil dalam acara prank reality show. Sementara itu, Doan yang tinggal di Hanoi, Vietnam, bekerja sebagai pendamping. Dia bertemu dengan pria lain di bar yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Ye. Pria itu pun menawarkan kesempatan yang sama. Keduanya tidak saling mengenal dan berasal dari negara yang berbeda, tapi mereka memiliki satu kesamaan, berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Tawaran pekerjaan ini bukan hanya soal uang atau ketenaran. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa James dan Tuan Ye bukanlah pencari bakat atau pembuat konten. Mereka sebenarnya adalah pembunuh bayaran dari Korea Utara. Seperti yang diketahui banyak orang, Korea Utara adalah salah satu negara paling menindas di dunia. Dipimpin oleh diktator Kim Jong-un, ia dikenal memerintah dengan tangan besi, memenjarakan rakyatnya hanya karena menonton acara TV asing, mengenakan celana jeans, atau memiliki gaya rambut yang salah. Terkadang, ia bahkan mengirim pembunuh ke luar negeri untuk memburu dan melenyapkan mereka yang dianggap sebagai musuh. James dan Tuan Ye adalah bagian dari jaringan mata-mata Korea Utara yang sedang dalam misi rahasia. Namun, agar operasi ini tidak dapat dilacak kembali ke Korea Utara, mereka merancang strategi licik, menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Siti dan Doan adalah target yang sempurna. Mereka adalah wanita yang masih sangat muda, memiliki sifat yang naif dan putus asa untuk mengubah hidup mereka. James dan Tuan Ye menawarkan impian yang terlalu menggoda untuk ditolak, yaitu ketenaran, kekayaan, dan kesempatan untuk berpergian ke seluruh dunia. Tetapi ada satu syarat, mereka harus melakukan prank di bandara. Jika berhasil, mereka dijanjikan akan menjadi bintang yang besar. Yang tidak mereka sadari, prank itu bukanlah prank biasa. Itu adalah eksekusi yang telah dirancang dengan sangat rapi. Dari tanggal 5 Januari hingga 9 Januari 2017, James melatih Siti Aisyah di berbagai mall dan hotel di sekitar Kuala Lumpur. Dia akan berjalan ke pria random, meminta mereka menutup mata, lalu menyemprotkan air ke wajah mereka. Setelah itu, dia tertawa, meminta maaf, dan melarikan diri, sementara James merekam semuanya. Setelah latihan awal ini, James selalu menerbangkan Siti ke Kamboja untuk pelatihan lebih lanjut. Di sanalah ia bertemu dengan Tuan Chang, yang diperkenalkan sebagai produser utama saluran YouTube. Tuan Chang mengambil alih pelatihannya, dan segalanya mulai terasa lebih serius. Siti menjalani serangkaian tambahan latihan, dan mereka sangat terkesan dengan keterampilannya. Bahkan gajinya dinaikkan menjadi $200 per prank, jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebelumnya. Sementara itu, di Vietnam, Doan juga mendapatkan pelatihannya sendiri. Tuan Ye akan menunjuk orang-orang di kerumunan, lalu Doan akan menyelinap di belakang mereka, mengoleskan zat yang tidak berbahaya ke wajah mereka, lalu melarikan diri sambil tertawa. Bahkan ada rekaman keamanan yang menunjukkan Doan sedang melatih aksi ini di bandara Vietnam.
Pada titik ini, tidak ada dari mereka yang merasa curiga. Mereka berpikir bahwa ini hanyalah bagian dari latihan prank. Padahal kenyataannya mereka sedang dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan. Pada Februari 2017, hanya beberapa hari sebelum aksi besar mereka di Bandara Malaysia, Siti dan Duan sangat bersemangat. Mereka yakin ini adalah prank yang akan melambungkan karir mereka. Dan mereka benar tentang satu hal, mereka memang akan terkenal. Hanya saja tidak seperti yang mereka bayangkan. Pada pagi hari tanggal 13 Februari 2017, Siti tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Lalu sekitar pukul 8 pagi, ia duduk bersama Tuan Chang di sebuah kedai kopi yang menghadap langsung ke terminal bandara. Instruksi dari Tuan Chang sederhana tetapi spesifik. Siti harus menyelinap di belakang target, mengoleskan zat di wajahnya, lalu segera pergi untuk mencuci tangannya. Duan akan menjadi wanita kedua yang bergabung dalam prank tersebut. Hari itu, di bandara, Siti dan Duan bertemu untuk pertama kalinya. Dalam beberapa menit, mereka akan menjadi rekan kerja dalam salah satu pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah. Tuan Chang kemudian mengeluarkan wadah kecil dari ranselnya dan menuangkan cairan berminyak ke tangan Siti. Pada saat yang sama, Tuan Ye menyerahkan Duan sepotong kain yang sudah dibasahi cairan serupa. Cairan itu memiliki bau yang aneh, seperti oli mesin, berbeda dari cairan yang biasa mereka gunakan untuk latihan. Zat itu bukan hanya berbeda dari biasanya, namun itu juga mematikan. Itu adalah V8, salah satu racun paling mematikan yang pernah ada di dunia. V8 adalah agen saraf yang diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal. Dilarang di seluruh dunia, hanya 30 mikrogram, kurang dari sebutir gula, sudah cukup untuk membunuh seseorang. Racun ini bekerja dengan menyerang sistem saraf, mengganggu sinyal antara saraf dan otot. Dalam hitungan menit, korban akan mengalami kantuk, sakit kepala, dan mual, yang kemudian berubah menjadi kelumpuhan total hingga akhirnya kematian. Tapi ya, jika V8 ini begitu mematikan, mengapa Siti dan Duan tidak ikut sakit? Jawabannya sederhana. V8 terdiri dari dua komponen terpisah. Secara individu, masing-masing komponen tidak berbahaya. Tetapi ketika kedua bagian itu bercampur, mereka berubah menjadi racun mematikan. Karena Siti dan Duan hanya memiliki satu bagian dari racun tersebut, mereka tidak mengalami efek apapun. Namun jika semuanya berjalan sesuai rencana, dalam beberapa menit, kedua bagian V8 akan bercampur di wajah target mereka, mengubah prank ini menjadi eksekusi yang mengerikan. Saat mereka duduk di kedai kopi, menunggu perintah, Siti dan Duan tidak tahu bahwa mereka akan mengakhiri hidup seseorang. Mata-mata Korea Utara memilih Malaysia karena negara ini merupakan salah satu dari sedikit tempat yang dapat mereka masuki tanpa visa. Kebijakan perjalanan yang longgar ini awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pariwisata, tetapi juga memberi para agen kebebasan bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. 4 agen Korea Utara tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk mengawasi pembunuhan mereka. Mereka berbaur dengan kerumunan, menyamar sebagai turis dan pengusaha biasa. Sementara itu, 2 agen lainnya, Siti dan Duan, bersama seorang pria bernama Tuan Chang, menunggu target mereka tiba. Tuan Chang menunjuk seorang pria parubaya berjaket blazer abu-abu, membawa ransel gelap, dan check-in dengan nama Kim Cho. Siti dan Duan tidak menyadari bahwa pria itu lebih dari sekedar pengusaha biasa. Faktanya dia adalah Kim Jong-nam, kakak tiri dari pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Kim Jong-nam pernah dipersiapkan sebagai penerus tahta Korea Utara. Sebagai putra tertua dari pemimpin sebelumnya, dirinya dibesarkan layaknya seorang pangeran. Namun reputasinya hancur ketika ia tertangkap mencoba masuk ke Jepang dengan paspor palsu hanya demi mengunjungi Disneyland Tokyo. Insiden ini menjadi aib besar bagi keluarganya dan memperburuk pandangan sang ayah terhadapnya. Setelah skandal itu, Kim Jong-nam kehilangan posisinya sebagai pewaris dan digantikan oleh adiknya, yaitu Kim Jong-un. Ia kemudian pindah ke Macau, Tiongkok, tetapi tetap hidup dalam ketakutan. Setelah ayahnya meninggal dan Kim Jong-un naik tahta, hubungan kedua saudara itu semakin memburuk. Kim Jong-nam kerap mengkritik kepemimpinan adiknya dalam wawancara dengan media asing. Ketegangan mencapai puncaknya ketika muncul rumor bahwa Kim Jong-nam menjual rahasia Korea Utara kepada CIA.
Kim Jong-un tak bisa membiarkan ini terjadi dan memutuskan untuk membungkam kakaknya selamanya. Pada 13 Februari 2017, Kim Jong-nam tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Di tengah keramaian bandara, ia merasa aman dan tidak menyadari bahwa ia telah berjalan langsung ke dalam perangkap. Saat Kim menuju area check-in, dua wanita, Siti dan Doan, bergerak cepat. Siti datang dari belakang, menutupi matanya seolah-olah bermain cilukba, lalu mengusapkan sesuatu ke wajahnya. Detik berikutnya, Doan menyusul mengusap kain ke wajah Kim. Yang mereka gunakan adalah racun VX, senjata kimia mematikan. VX terdiri dari dua komponen terpisah yang tidak berbahaya jika berdiri sendiri. Tetapi ketika kedua bagian bercampur di kulit Kim Jong-nam, racun itu langsung bereaksi. Serangan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum Siti dan Doan kabur ke arah yang berlawanan. Setidaknya 6 kamera CCTV menangkap kejadian tersebut. Kim Jong-nam mulai merasa ada yang tidak beres. Penglihatannya kabur, kulitnya merasa panas dan tubuhnya melemah. Ia terhuyung-huyung menuju klinik bandara, berusaha mencari pertolongan. Kim akhirnya dibawa ke ambulan, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Beberapa hari setelah pembunuhan, identitas korban masih menjadi teka-teki. Paspor yang ia gunakan mengidentifikasi dirinya sebagai Kim Cho dari Korea Utara. Ketika otoritas Malaysia memberitahu pemerintah Korea Utara tentang kematiannya, mereka segera mengklaim bahwa nama tersebut benar adanya dan mendesak agar jasadnya dikembalikan tanpa autopsi. Namun pihak berwenang Malaysia curiga mengapa Korea Utara begitu tergesa-gesa ingin membawa jasadnya pulang. Untuk mengungkap kebenaran, Malaysia melakukan serangkaian tes DNA. Hasilnya mengejutkan dunia. Pria yang terbunuh itu bukan sekedar Kim Cho, melainkan Kim Jong-nam, saudara tiri dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Ketika berita tentang identitas korban menyebar, semua orang bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab. Namun bagi kebanyakan orang, jelas bahwa Korea Utara berada di balik ini. Kim Jong-nam dianggap sebagai musuh Korea Utara, dan penggunaan racun VX membuat situasi semakin mencurigakan. Racun VX bukanlah bahan kimia yang bisa didapatkan oleh penjahat biasa. Zat ini sangat langka, tetapi Korea Utara diketahui memiliki persediaan dan mampu memproduksinya dalam jumlah besar. Polisi Malaysia meninjau rekaman CCTV bandara dan melihat Siti Aisyah dan Doan mengoleskan sesuatu di wajah Kim sebelum melarikan diri. Seluruh kejahatan itu terekam dalam kamera. Polisi segera meluncurkan perburuan terhadap kedua wanita tersebut. Sementara itu, Siti dan Doan masih tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira hanya mengikuti prank yang direkam untuk sebuah acara. Setelah melakukan aksinya, mereka mencuci tangan, menerima bayaran, dan meninggalkan bandara. Hanya beberapa hari setelah pembunuhan itu, pihak yang berwenang berhasil melacak mereka dan menangkap keduanya. Saat digiring dengan borgol, Siti dan Doan tampak bingung. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah terlibat dalam pembunuhan seorang pria. Penyelidik Malaysia kemudian menangkap seorang wanita yang diduga agen rahasia dalam aksi yang mirip film James Bond. Siti awalnya mengira bahwa di penjara hanyalah bagian dari lelucon, tetapi kenyataan mulai menghantam mereka. Apa yang mereka lakukan telah merenggut nyawa seseorang. Kini mereka didakwa dengan pembunuhan dan jaksa menuntut hukuman maksimal. Pada 1 Maret 2017, Siti dan Doan dibawa ke Pengadilan Tinggi Malaysia dengan pengawalan tentara bersenjata. Mereka secara resmi didakwa. Siti, 25 tahun dari Indonesia, dan Doan, 28 tahun dari Vietnam, muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya sejak penangkapan mereka. Selama persidangan, mereka mendekam di balik jeruji penjara Malaysia. Sel penjara penuh sesak, tempat tidur tidak nyaman, dan mereka harus menggunakan ember sebagai toilet. Siti dan Doan tetap berharap ada yang percaya bahwa mereka tidak bersalah. Mereka yakin bisa meyakinkan hakim bahwa mereka telah ditipu. Harapan mereka sempat membesar ketika polisi Malaysia menangkap seorang pria Korea Utara yang diduga terlibat, serta ketika Interpol mengeluarkan perintah penangkapan untuk 4 tersangka lainnya. Namun, harapan itu hancur ketika tersangka Korea Utara dibebaskan karena kurangnya bukti. Keempat tersangka lain yang diduga agen intelijen juga berhasil melarikan diri ke Korea Utara beberapa jam setelah pembunuhan. Tanpa ada tersangka lain yang bisa disalahkan, beban penuh kasus ini jatuh pada Siti dan Doan. Jaksa memiliki bukti kuat, yaitu rekaman CCTV menunjukkan mereka bergegas menghampiri Kim Jong-nam.
mengolesi V8 di wajahnya, lalu berlari ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Jaksa berpendapat bahwa mereka telah direkrut oleh agen Korea Utara dan dilatih sebagai pembunuh. Persidangan berlangsung lama, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Siti dan Doan mulai kehilangan harapan. Mereka duduk diam di pengadilan setiap hari, menyaksikan kebebasan mereka semakin jauh. Namun, pada Maret 2019, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jaksa mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Siti. Pada 11 Maret 2019, jaksa mengumumkan bahwa Siti telah bebas. Tuduhan terhadapnya dibatalkan tanpa alasan resmi. Hari itu juga, Siti dipulangkan ke Indonesia dengan pesawat. Berbicara dengan wartawan dengan mata berkaca-kaca, Siti berkata, "Saya sangat senang. Saya tidak menyangka akan dibebaskan. Ini adalah hari kebebasan saya." Di balik layar, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk membebaskan Siti. Presiden dan pejabat tinggi melakukan berbagai negosiasi dengan pemerintah Malaysia, bahkan memberi isyarat bahwa menahan Siti lebih lama bisa merusak hubungan diplomatik kedua negara. Akhirnya, Malaysia menyerah pada tekanan dan mengizinkan Siti untuk pulang. Namun, nasib Doan berbeda. Karena ia berasal dari Vietnam, ia tidak mendapat bantuan serupa. Pengadilan tetap menolak mencabut tuntutan terhadapnya. Stres berat mulai menggerogoti Doan. Ia kehilangan berat badan, sulit tidur, dan sering menangis. Kemudian, pada 1 April 2019, jaksa menawarkan kesepakatan. Tuduhan terhadap Doan dikurangi menjadi secara sukarela menyebabkan cedera dengan senjata berbahaya. Dengan itu, ia tidak lagi menghadapi hukuman mati, melainkan hanya hukuman penjara 3 tahun 4 bulan dengan remisi atas perilaku baik. Akhirnya Doan juga dibebaskan. Kini, kedua wanita itu telah kembali ke negara masing-masing, mencoba menyusun kembali kehidupan mereka setelah melewati pengalaman mengerikan ini. Kisah Siti dan Doan menjadi pengingat betapa mudahnya seseorang dimanipulasi dengan janji kehidupan yang lebih baik. Mereka digunakan dalam permainan politik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.